Ilustrasi tadi sangat-sangat memberikan kita gambaran yang sangat baik. Dan sekali lagi saya mengajak kita memberikan aplaus untuk semua para pemain yang terlibat dalam ilustrasi tadi. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada firman Tuhan dan juga bersama-sama kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-32. Dan sebelumnya saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memimpin kebaktian kami pada malam hari ini dari awal hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu, kebenaran-Mu yang sudah Tuhan berikan. Dan juga pada malam hari ini juga kami mengingat betapa besar kasih Tuhan sehingga Engkau rela datang ke dunia, berinkarnasi dan bahkan rela berkorban demi kebaikan kami, demi keselamatan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mempelajari firman-Mu, biar kiranya Tuhan yang akan memimpin, memandu kami sehingga apapun yang kami boleh dengar sungguh akan membantu kami sehingga kami boleh semakin beriman dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin hamba-Mu, biarlah apapun yang hamba sampaikan sungguh akan sesuai dan seturut dengan kebenaran dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudari, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita sudah banyak terbantu dalam pembacaan Alkitab kita yang sudah diilustrasikan dalam sebuah drama yang mengandung kebenaran dan juga dengan suasana ataupun situasi yang sangat lucu ya. Dan pada malam hari ini saya ingin juga mengajak kita untuk melihat beberapa kebenaran yang terdapat dari kisah tentang anak yang hilang. Dalam ilustrasi tadi disebutkan Tommy yang hilang ya. Mari kita lihat di ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Sebenarnya perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah salah satu daripada 3 perumpamaan yang tercatat pada Lukas pasal yang ke-15. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ada 3 hal termasuk anak yang hilang. Selain daripada anak yang hilang, ada domba yang hilang, itu di ayat 1 sampai yang ke-7. Kemudian ada dirham yang hilang, itu di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Jadi ada 3 perumpamaan yang tercatat pada Lukas pasal 15, termasuk anak yang hilang yang diilustrasikan dalam kisah Tommy yang hilang yang kita saksikan tadi. 3 perumpamaan itu disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang pada ketika itu mereka bersungut-sungut. Kita lihat di ayat yang kedua, yang bersungut-sungut itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berkata di ayat kedua, inilah yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Keluhan daripada orang Farisi dan ahli Taurat adalah karena Yesus makan dengan orang berdosa. Dari sini ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Mengapa Yesus makan dengan orang berdosa? Timbul pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus bermaksud untuk bersama-sama berdosa bersama dengan orang yang berdosa? Atau ada tujuan lain ketika Yesus berada bersama-sama dengan orang berdosa? Kalau Yesus bersama-sama dengan orang berdosa untuk berbuat dosa, maka itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tidak sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Satu hal yang tercatat di dalam Alkitab adalah bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang berdosa adalah untuk memberikan dampak terhadap orang-orang yang berdosa itu.
Dari sana kita bisa mengerti bahwa tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk berkompromi dengan dosa, bukan untuk mendorong orang sehingga mereka semakin berbuat dosa, semakin bersemangat dengan dosa. Tapi saya percaya ada satu tujuan yang luar biasa. Saya sangat percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sangat luar biasa, sangat mulia, dan sangat bertujuan dan sangat berdampak. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dosa kita. Kalau kita baca di kitab Kejadian, persoalan terbesar manusia, apapun agamanya, karena manusia yang pertama tidak disebutkan dia agamanya apa. Kita tidak tahu apakah agama daripada Adam. Dia bukan Protestan, dia bukan Katolik, dia bukan Hindu, dia bukan Buddha. Tetapi satu hal yang benar tentang Adam adalah bahwa dia telah jatuh ke dalam dosa. Dia mempunyai satu persoalan. Persoalan antara dia dengan Tuhan, yaitu dosa. Apapun agama kita, apapun suku bangsa kita, persoalan kita adalah dosa. Dan itulah yang akan diselesaikan oleh Tuhan dengan kedatangannya. Apa yang akan diselesaikan Tuhan dengan kedatangannya? Pertama, kuasa dan pengaruh dosa itu. Dampak akibatnya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak menyelesaikan sebagian. Saya percaya bahwa Tuhan menyelesaikan dengan tuntas. Sampai ke akibat daripada dosa itu. Roma ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Sampai kepada dampaknya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang pertama adalah dia mau menyelesaikan persoalan-persoalan dosa kita. Pertama, dia mau menolong kita sehingga kita tidak mendapat hukuman akibat daripada dosa itu. Itulah yang kita sebut dengan diselamatkan. Diselamatkan daripada hukuman dosa. Yang kedua adalah konsekuensi daripada dosa itu. Karena setiap dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Dosa apapun itu yang kita lihat di dalam Alkitab, yang tercatat, kita lihat dalam realita hidup kita, pasti ada konsekuensinya. Kalau kita sering berbohong, konsekuensinya adalah bahwa kita akhirnya susah dipercaya. Itu konsekuensinya. Dosa merugikan kita, dosa merusak hubungan kita, dosa menghancurkan kehidupan kita. Makanya kedatangan Tuhan ke dunia, pertama dia mau selamatkan kita dari hukuman dosa, yang kedua dia mau mengubahkan kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berada bersama-sama dengan orang berdosa. Kenapa? Supaya orang yang berdosa mengalami perubahan hidup, mengalami transformasi hidup. Amin. Inilah tujuan Tuhan, dan itulah yang menjadi tujuan kita yang mengenal Tuhan. Yang kedua yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah tentang sukacita Tuhan. Pasal 15 ayat 6 sampai 7. Ini bicara tentang sukacita Tuhan. Kemudian pasal 15 ayat 9 sampai 10 ini bicara tentang sukacita Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-20 sampai 24 itu juga bicara tentang sukacita Tuhan. Ada satu hal yang tidak tercatat di dalam Alkitab tentang Tuhan kita. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang tersenyum.
Kata tersenyum tidak ada di dalam Alkitab. Kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Tuhan Yesus menangis. Tapi tidak ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus tersenyum. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus tertawa. Karena ilustrasi Tomise. Tidak ada. Tetapi di dalam Alkitab ada disebutkan bahwa Tuhan bersuka cita. Satu kebahagiaan yang mendalam. Satu kebahagiaan yang sangat erat kaitannya dengan dimensi rohani kita. Saya sangat percaya ini satu renungan tambahan. Tidak berarti bahwa orang yang tertawa itu bersuka cita. Ada teman saya bilang, saya ini meskipun tertawa, tetapi hati saya menangis, katanya. Ayat 6-7, 9-10, 20-24 mengatakan bahwa Tuhan bersuka cita. Pertanyaannya, apakah yang membuat Tuhan bersuka cita? Coba kita lihat di ayat ke-6 sampai ke-7. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 9-10. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat 20-24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ini tadi ada sedikit improvisasi dari pemeran ayah tadi ya, dengan Tomise. Jadi mereka lari tapi nggak ketemu. Nah itu, tapi ini agak beda. Mereka agak rubah-rubah dikit ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. 3 kisah tentang hal-hal yang hilang. Pertama, domba yang hilang. Kedua, dirham yang hilang. Ketiga, anak yang hilang. Apakah yang memberikan sukacita bagi Tuhan ketika yang hilang itu kembali? Ketika milik Tuhan yang hilang itu kembali, dia datang, ditemukan. Kita yang telah berdosa, kita telah hilang dari hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah hilang. Kita semuanya telah hilang daripada hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau melakukan kehendak Dia, ketika kita mau mengikut Dia,
itu bahwa kita ditemukan kembali oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi sukacita Tuhan. Amin. Implikasinya untuk kita adalah bahwa kita perlu bertobat. Kita harus bertobat karena itulah tujuan Tuhan datang ke dunia. Kalau kita mau memaknai Natal kita dengan mendalam, dengan sejati, berarti kita juga haruslah mengambil keputusan untuk bertobat. Implikasi yang kedua adalah kita harus bertobat karena itu menjadi sukacita bagi Tuhan. Kita harus mendukung, kita harus mendorong, kita harus terlibat dalam proses pertobatan daripada orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena itu adalah sukacita bagi Tuhan. Renungan kita yang ketiga pada malam hari ini dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Kita baca saja sendiri, tapi ini sebenarnya diilustrasikan di dalam kisah Tomise. Dari kisah Tomise kita bisa belajar bahwa sebagai manusia yang berdosa, pilihan-pilihan dan keputusan kita bukanlah pilihan dan keputusan yang terbaik. Sebaliknya, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, kebenaran Tuhan, perintah Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tomise berpikir bahwa rencana dia, keinginan dia adalah yang terbaik untuk Tomise. Tapi nyatanya apa? Nyatanya itu merugikan dia. Nyatanya itu menghancurkan dia. Apa yang terbaik buat Tomise bukanlah apa yang terbaik menurut bapaknya. Apa yang terbaik menurut Tomise subjektif terhadap dirinya. Yang terbaik adalah apa yang dipikirkan oleh bapaknya untuk Tomise. Ini sebenarnya adalah gambaran bahwa apa yang dirancangkan Tuhan, direncanakan Tuhan, dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terbaik. Bukan apa yang menurut kita yang terbaik. Kenapa? Karena pilihan-pilihan keputusan kita sudah dipengaruhi dengan dosa. Ketika kita mau mengambil pilihan dan keputusan dalam hidup kita, ada hal yang melatar belakangi itu. Sebelum kita mengambil keputusan, ada hal yang melatar belakangi keputusan itu. Hari ini kenapa kita ada di ruangan ini? Saya sangat percaya bahwa ada yang melatar belakangi kenapa kita bisa hadir di tempat ini. Ada banyak contoh. Misalnya ada yang hadir karena nggak enak diteleponin terus. Bisa, itu yang melatar belakangi. Ada alasannya. Atau bisa begini, kemarin dia datang di Natalan aku. Ntar kalau aku nggak datang nggak enak. Ada hal yang melatar belakangi. Saya undang mahasiswa saya. Dia datang. Saya percaya itu mungkin alasannya adalah dia mau melayani. Tapi bisa saja nggak enak sama dosen saya. Bisa. Tapi ada hal yang melatar belakangi. Kita mengambil keputusan, kita mengambil pilihan, kita melangkah, ada hal yang melatar belakangi. Nggak mungkin kita mengambil keputusan tiba-tiba, ya nggak tahu ya, tiba-tiba aja saya mau datang. Coba buat yang menikah misalnya. Pasti ada hal yang melatar belakangi kenapa kamu menikah dengan pasanganmu. Nggak mungkin kamu bilang, nggak tahu ya tiba-tiba ketemu dia terus jadi aja gitu.
Nggak mungkin, pasti ada hal yang melatar belakangi. Begitu juga dengan Tomisa. Kenapa Tomisa mengambil keputusan untuk meninggalkan rumahnya, berfoya-foya? Ada hal yang melatar belakangi. Dia mungkin berpikir tentang sesuatu yang akan membawa kebahagiaan menurut dia. Tetapi ternyata tidak. Ketika dia mau kembali, juga ada hal yang melatar belakangi mengapa dia mau kembali. Coba kita lihat di ayat yang ke-17. Kita lihat di ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Apa hal yang melatar belakangi Tomisa balik? Yang pertama dia ingat bapaknya begitu baik. Amin. Bapaknya begitu murah hati. Bapaknya begitu mengasihi. Jangankan anak, yang bukan anak pun dikatakan mereka makan berlimpah-limpah. Hal lain yang melatar belakangi adalah karena Tomisa sadar bahwa ternyata pilihannya salah. Renungan kita yang ketiga pada malam hari ini, pilihan kita tidak lebih baik daripada rencana Tuhan. 3 hal yang menjadi renungan kita, yang dibantu juga dengan ilustrasi daripada drama pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa tujuan kedatangan Kristus adalah menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa kita. Yang kedua, bahwa sukacita Tuhan adalah ketika kita bertobat. Ketika kita mengalami transformasi dan perubahan hidup, itu menjadi sukacita bagi Tuhan. Kata bertobat itu sendiri di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata tesufa yang berarti kembali. Jadi anak yang hilang dapat dikatakan bertobat karena dia kembali kepada bapaknya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Itulah yang menjadi sukacita bagi Tuhan. Yang ketiga, renungan kita pada malam hari ini adalah pilihan kita tidak lebih baik dari kehendak ataupun rencana Tuhan. Semoga Natal kita pada tahun ini, pada bulan ini sungguh akan semakin bermakna. Sungguh akan membantu kita untuk mengikuti apa yang Tuhan rancangkan, yang kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga itu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, kami mengerti apakah yang menjadi tujuan daripada kedatangan Engkau. Kami menjadi mengerti apa yang menjadi sukacita bagi Engkau Tuhan. Kami juga menjadi mengerti bahwa rencana Engkau adalah yang terbaik bagi kami. Kami berdoa supaya setiap kami yang hadir sungguh akan dapat memahami dan meyakini akan kebenaran firman Engkau dan boleh menurutinya. Dan dengan menurutinya kami mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dan rancangkan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.